Eh, kita pengen ngobrol santai ini. Pengen ngobrol santai masalah survei. Intinya masalah survei. Tahap awal mungkin ya, Awal survei. bukan tahap awal, mungkin tahap perencanaan awal untuk survei. Tahap perencanaan awal survei gitu kan. Jadi kan survei kan dipakai nih banyak nih ya, di konstruksi. Oh, apalagi konstruksi kan mau itu jalan, high rise building, bendungan, terus ya pokoknya yang perairan gitu ya. Tahap perencanaan ya, Tahap berarti perencanaan. tahap awal dari perencanaan. Tapi kan sebenarnya kan survei kan nggak cuma di tahap perencanaan aja kan. Ada pada saat konstruksi, pada saat jalan, kemudian bahkan pada saat si pekerjaan udah selesai, itu kan ada tahap as-built ya. As-built itu yang melakukan pengukuran itu survei, di mana yang kita lakukan itu kan si surveinya itu real gitu. Beda gambar survei as-built drawing dengan gambar perencanaan ya kan ya? Betul, betul. Ya. Nah, di situ pastinya perlu adanya Seorang juru ukur, surveyor. juru ukur. Ya. Nah, masalahnya kan sekarang nih alatnya udah digital. Sudah user friendly istilah kerennya gitu kan. Jadi orang gampang banget 5 menit diajarin, dia bisa asal mencet aja gitu kan. Betul. Cuma problemnya adalah ketika nanti si gambar itu kita perlu ukuran real. Nah, apa yang terjadi? Menurut Pak Budi? Nah, menurut Pak Budi dulu. Jadi gini Gimana itu? sebenarnya kalau ngomongin masalah surveyor sama alat ukur yang sekarang mungkin tadi disebutkan ada alat ukur yang user friendly, betul. Terus orang diajarin nggak 5 menit lah, seharian aja diajarin mungkin orang akan hafal. Betul itu. Tapi sebenarnya kan tidak hanya pengoperasian alat ya. Jadinya seolah-olah kalau kita gampang aja comot orang yang lewat, kita panggil, "Kang, mau belajar ngukur nggak? Saya ajarin sehari, ntar ikut kerja besok," pasti mau. Apalagi kalau dengar salary bagus gitu ya tiap hari. Seharinya rokok dikasih, makan dikasih, gaji bersih bagus. Tapi kan sebenarnya masalah ukur itu tidak hanya asal pencet aja, kemudian asal lihat aja, tapi di mana di sana itu ada yang namanya SOP, standar operasional prosedur, di mana si surveyor itu harus mengerti. Kemudian bagaimana mengoperasikan alat. Oke, itu diajarin sehari bisa. Tapi kegunaan fungsi ketika ada masalah di depan, nah itu yang tidak bisa diajarkan seharian. Karena dalam pengukuran itu satu kali berdiri alat, 2 kali beralat tidak ada masalah. Tapi ketika ada masalah harus bagaimana mengoperasikannya, bagaimana istilahnya antisipasinya. Nah, surveyor tembak itu nggak bakalan mengerti bagaimana untuk istilahnya mengoperasikannya. Nah, itu mungkin Gini ya maksudnya ya, kalau misalkan tadi ada istilah surveyor tembak itu ya Pak Budi ya? betul. Surveyor tembak itu maksudnya yang dia cuma bisa mengoperasikan alat. Betul. Tanpa mengerti apa itu kaidah-kaidah survei. Betul. Benar ya? Oke. Contohnya apa sih? Apakah seperti surveyor itu harus paham apa bedanya sudut, azimut, sudut vertikal, sudut horizontal, gitu ya. Itu kan beda-beda gitu. Betul. Terutama gini, kalau surveyor itu masalah orientasi.
Yang pertama masalah orientasi. Orientasi itu tidak hanya alat, tidak memakai alat juga, kita harus mengerti apa yang namanya orientasi ketika kita akan menggunakan alat. Yang pertama itu. Yang kedua, fungsinya alat itu untuk apa? Kan banyak. Kalau dalam segi pengukuran itu kita bisa ada yang namanya bikin kerangka pengukuran. Poligon. Oke. Kemudian ada yang namanya pengambilan detil dan situasi. Kemudian ada yang namanya pengambilan cross section. Dan semuanya itu kegunaannya itu kemungkinan bisa jadinya bisa jadi berbagai bermacam-macam tampilan jadinya. Bisa aja kalau namanya superior tembak kita mau bikin diajarin kerangka seharian, oke, dia pegang alat, ukur terus. Tapi ketika ada yang harus melakukan pengambilan detil situasi, nah itu kadang-kadang si surveyor tembak itu tidak mengerti apa yang harus diambil, kemudian memposisikannya seperti apa. Surveyor tembak itu kemungkinan dia akan bingung. Oke. Mungkin juga ada istilah gini mungkin ya, karena kalau bedanya surveyor, ini kita berarti bahasnya maksudnya mungkin yang nonton kan belum paham maksudnya apa sih surveyor tembak gitu kan ya. Betul. Nanti kita bahas deh itu ya, surveyor tembak itu apa. Cuma intinya kalau dari pengalaman saya itu sering bertemu itu kalau misalkan ada surveyor, dia bisa melakukan pengukuran, tapi ketika saya minta bahwa ini udah melakukan pengukuran nih, misalkan tangan saya gitu ya, dia melakukan pengukuran di sini, dia sudah bisa membuat situasinya. Kemudian saya akan membuat satu titik dengan elevasi yang berbeda dengan elevasi tertentu yang bedanya dengan kelingking saya ini. Nah, saya pengen tahu itu berapa dia jatuhnya di mana gitu. Nah, itu seringnya itu si surveyor itu nggak bisa gitu. Betul. Nggak bisa dia. Jadi sebenarnya kalau baru sampai di titik itu, ini sebenarnya belum bisa jadi surveyor. Betul. Ini baru di operator alat. Betul. Gitu ya Pak Budi ya mungkin. Malah gini sebenarnya kalau yang namanya surveyor tembak itu gini. Jadi istilahnya kalau dibilang by the book, enggak. Jadi surveyor itu kadang-kadang saya juga pernah punya pengalaman. Jadi ketika ada masalah, ketika begini ceritanya, bahwa awalnya di awal kita mengajak surveyor itu karena dia surveyor tembak, kita ajarin alat A. Kemudian ada masalah di lapangan. Ketika permasalahan itu bisa diselesaikan dengan menggunakan alat B, nah itu kebingungan yang pertama surveyor tembak itu. Yang kedua, masalah di teoretiknya. Jadi si teoretik itu sangat istilahnya yang basic aja. Jadi basicnya itu kemungkinan kalau misalnya diajarkan untuk tadi mengukur, memindahkan titik dengan elevasi yang berbeda gitu ya. Nah itu basic ilmunya dia nggak punya. Jadi pentingnya si surveyor itu minimal untuk menjadi operator itu dia harus mengetahui basic dari kalau saya ngambil contoh salah satu disiplin ilmu itu matematika, masalah trigonometri. Itu tadi bukan jadi operator mungkin. Kalau dia mau naik jadi surveyor gitu maksudnya, jadi surveyor. Oke. Tapi operator juga kalau saya menggunakan si surveyor itu tidak mau yang namanya surveyor tembak seperti itu karena permasalahannya gini. Dari segi mental pernah saya nyoba itu ngukur kuat, tapi mental dalam pengukuran dan SOP pengukuran dia kurang bagus. Masalahnya pernah saya begitu hasil dari dia itu saya istilahnya melakukan pekerjaan pengukuran, kemudian saya melakukan pengolahan, yang terjadi kerangka poligon nggak masuk. Saya tanya kenapa, saya lihat satu-satu, dia nggak masuk.
Ternyata saya tanya surveyor itu kan jadi bodornya gini. Patok yang harusnya berdiri, kemudian dia pindahkan gara-gara apa? Gara-gara ada masalah dalam titik tersebut. Nah itu kan jadinya bodor. Udah panjang-panjang bodor jauh. Ya, bodor Bodor, R ya. jadinya bodor banget gitu. Lucu ya. Lucu. Masalahnya ketika saya proses si hasil pengukurannya nggak ketemu. Yang pertama ngaco banget lah itu ngaco. Makanya dari sana saya berniat dan tidak akan pernah memakai surveyor tembak. Nah itulah kejadiannya karena itu fatal. Yang kedua, si hasilnya itu nanti ketika dilakukan pengukuran lagi dengan kalau istilahnya berbarengan multiple ya, bahwa akan melakukan pengukuran grid untuk pengukuran topografi tambang titik bor. Nah, alhasil si pengukurannya itu jadinya yang harusnya lurus menjadi ketemu jadi crossing. Nah, itu gara-gara bodor tadi. Itu yang set 0 itu ya, set 0 dia diambil setiap titik dan set kemudian si patoknya itu dipindahkan. Karena dipindahkan, harusnya di sana tapi dia pindahkan. Karena alasannya di sana itu ada sarang tawon gitu, padahal asalnya kalau dalam istilah kerangka itu ada backset, ada foreset, ada station. Nah, yang tadinya foreset kemudian dia berdiri alat jadinya dia pindahkan, padahal dia sudah mengukur jauh. Nah itulah yang jadi bodor. Oke, tapi kan sebenarnya gini, ini masalah. Ya kita pakai bahasa yang agak halus lah ya, jangan surveyor tembak lah, operator gitu ya. Pakai operator lah ya, karena beda atau operator dengan surveyor. Kalau operator dia cuma bisa ya di alat aja tanpa mengerti kaidah survei gitu ya, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau surveyor juga gini atau gimana? Jadi ada istilah gini. Jadi kalau zaman saya itu ada surveyor manual. Nah sekarang itu kan ada operator. Nah ada juga yang gini, dia dulunya surveyor manual, jadi istilah surveyor udah jadi surveyor, cuman masuk ke zamannya sekarang dia pakai alat yang digital. Nah itu jadi kita bisa bedakannya antara surveyor tembak, operator, dan surveyor kekinian lah istilahnya. Kekinian gitu ya. Ya. Masalahnya kalau operator bisa jadi dia dulunya surveyor, cuman istilahnya dengan alat konvensional. Kalau klasik gimana ya, konvensional. Konvensional. Gitu. Dan ini ya apa namanya, menurut saya sebenarnya yang tadi kita sebut sebagai istilah, sorry nih ya, kayak bahasanya bahasa yang agak kurang baku gitu, karena kita nggak tahu istilahnya apa ya. Kita tahunya istilahnya surveyor tembak gitu ya. Surveyor cabutan mungkin ya. Survei cabutan lah gitu ya, surveyor cabutan. Nah, kalau surveyor cabutan itu tapi juga atau apapun ya, atau yang paling kasar ada surveyor tembak, itu sebenarnya mereka itu punya potensi. Betul. Ya, punya potensi yang bagus banget. Karena sayang mereka sudah berkarir di dunia survei selama 1 tahun, tapi dia tidak mengerti kaidah survei yang benar gitu ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan teman-teman yang masih di kategori itu tuh mengupgradekan diri gitu kali ya. Betul. Jadi kita bisa pakai survei itu secara benar gitu kan ya. Betul. Dan yang pasti adalah menghilangkan secara total apa itu yang sering kita sebut ngarang data gitu ya Pak ya. Betul. Ya, apalagi sekarang kan dunia survei kan udah berkembang ya. Betul. Udah berkembang sekali. Nah malah gini, jadi kalau saya lebih seneng gini, ada cerita nih. Saya senang cabut-cabut orang sebenarnya. Tapi kenapa saya cabut orang itu? Karena dia biasa yang pertama untuk misalkan kalau kita ada pekerjaan di eksplorasi ya. Eksplorasi hutan banget. Sebentar. Sebelumnya kita minta tolong teman-teman ngambil gambar teman-teman yang lagi ini aja ya. Yang ujian nggak apa-apa kali ya. Boleh. Pakai handphone masing-masing gitu. Satu Melani ngambil gambar sana gitu, yang ini ngambil gambar sana gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya bareng-bareng ngambil gambar. Kita ngobrol santai aja, Ujiannya ujian santai. Ujian santai. Ngambilnya gambarnya tapi gambar jangan ke bawah ya.
Nah, jadi balik lagi gini, masalah cabut mencabut istilahnya, saya senang jadinya gini. Dulu pernah punya pengalaman untuk trase ya, atau studi kelayakan trase Jalan Holing. Di mana Jalan Holing itu panjangnya 60 kilo, dan yang pasti dia rencananya itu tidak di jalan raya dan di hutan semuanya. Yang namanya hutan pasti lewat rawa, lewat sungai besar, dan itu harus Itu kayak Ninja Hattori lah gitu ya. Ninja Hattori. Jadi orangnya itu, kalau pemilihan orang-orangnya itu benar-benar yang harus menjiwai masalah alam. Jadi saya pemilihannya udah pada saat itu saya milihnya, oh ya kalau untuk trek-trek seperti pasti pencinta alam lah. Istilahnya kalau dalam bodornya itu KBPA. Jadi KBPA itu ya teman-teman KBPA. Teman-teman gitu KBPA. Jadi bukan KBPA, KBPA. Jadi sana pencinta alam. Dimana kalau saya berkeyakinan kalau anak-anak pencinta alam itu secara mental ya, untuk aksruk-aksrukan, dalam bahasa Sundanya aksruk-aksrukan keleweng, dia enjoy karena dia udah senangnya. Yang pertama. Yang kedua, itu mentalnya itu kalau udah asuk-asukan masuk rawa, kalau udah seneng pakai ngukur dia enjoy. Beda lagi kalau sama orang yang suka, istilahnya yang tidak suka dengan asuk-asukan keleweng, dia akan tersiksa. Nah, makanya itu ada istilahnya awal cabutan pertama. Nah, udah gitu saya ambil orang-orangnya, saya kumpulin berdasarkan info-info dari teman-teman. Kita lakukan trase sesuai dengan instruksi ya. Yang pertama instruksi dari kita. Masalah yang pertama, kalau anak-anak PA itu dia sudah mengenal yang namanya kompas. Azimut itu ya? Azimut, ya, betul. arah utara kompas. Yang keduanya dia sudah mengerti peta lah, masalah kontur minimal kalau cabutannya saya yang pertama tuh. Nah, kemudian saya dan teman-teman kasih instruksi harus menyusuri ada yang namanya jalur rencana trase. Kemudian saya minta, simpel sih mintanya, cukup dengan mengikuti jalur ini, kemudian lihat konturnya yang telah kita print untuk selama sepanjang 60 kilo itu, bagaimana kondisinya, kesesuaiannya dengan kontur yang kita bikin. Nah, ini dari beberapa tim, saya itu waktu itu ada berapa tim ya? Ada 3 tim ya, jadinya ada seleksi alam lah di sana untuk orang-orang tim tersebut. Mana yang enjoy, mana yang kurang enjoy, istilahnya mana yang nggak betah. Kelihatan kalau yang nggak betah, istilahnya sudah disuruh juga jadinya ngacapruk. Ya. Kalau bahasa Sundanya itu dia tidak mengikuti instruksi, jadi dia pengen enaknya sendiri. Padahal dalam survei itu tidak bisa, bahwa ini jalur yang harus kita telusuri. Dia mengindahkan, bukan mengindahkan ya, istilahnya tidak mengindahkan bahwa instruksi itu dia istilahnya mau kerap sorangan. Kalau bahasa Sundanya mau kerap sorangan, ya alhasil ketika dia mau kerap sorangan, data kita tidak terambil. Masalahnya data kontur dan rencana kita tidak terambil. Nah, itu udah jelas lah, yang namanya seperti itu reject. Kemudian orang yang tetap bertahan kemudian melakukan instruksi dengan benar. Nah, itu yang saya pertahankan sampai akhir. Nah, dari sana saya juga berkeinginan, alangkah baiknya kalau semua surveyor itu mempunyai mental, yang terutama mental ya, kalau kita diseleksi sama alam, istilahnya kita yang sudah terbiasa sama alam, itu akan lebih baik. Akan lebih baik, istilahnya akan lebih baik ketika kita punya surveyor yang seperti itu. Karena saya yakin dengan mental seperti itu di segala medan dan segala cuaca dia bisa. Nah, itu yang istilahnya moto saya pada waktu itu. Jadi waktu itu tuh Pak Budi sepanjang diminta untuk
membuat perencanaan hauling gitu ya, jalan hauling untuk batu bara. Untuk batu bara ya, buat ngangkut gitu ya. Betul. Nah, jadi Pak Budi sudah membuat jalurnya, kemudian jalur itu kita akan cek langsung ke lapangan gitu ya. Dicek langsung ke lapangan, di setiap di segmen garis pengecekan itu mungkin Pak Budi perlu tahu ada objek apa aja, kesesuaiannya sama istilahnya data sekunder data itu sekunder, ya. betul. Data sekunder. Jadi apakah di situ kalau dia ternyata ada tebing, apakah benar tebing? Betul, gitu ya? betul. Atau sungai, jika ada sungai berapa lebarnya dan kedalamannya berapa, betul, gitu ya. Nah betul. itu biasanya disebut dengan betul. survei trase tadi itu. Betul. Nah ini kalau ngomongin masalah survei awal nih ya, belum ke alat nih. Ya, nah ini dari ngomongin dari awal tadi itu masalah surveyor cabutan. Ya. Nah itu awalnya ada. Kenapa saya ngambil surveyor cabutan? Oke, tapi ada pertimbangannya kenapa kita mengambilnya anak-anak pecinta alam. Nah itu tadi yang ceritakan. Dan pada saat itu memang kalau untuk itu kaidah survei mungkin masih kecil lah, masih kecil ya. Betul. Jadi tidak belum masuk ke apa yang disebut dengan ketelitian tinggi betul, gitu. Belum. Nanti ketika sudah masuk ke apa yang biasanya kita sebut dengan DED gitu ya, detail engineering design, di mana di situ kita akan pradesain aja, pradesain dulu ya, pradesain tuh apakah itu nanti mau 2 jembatan atau tidak gitu. Nanti kapan-kapan lah kita bahas lagi lebih detail ya. Betul. Karena kalau ngomongin masalah survei itu lumayan panjang dan lama. Oke. Kayaknya segitu aja dulu lah kita ngobrolnya. Ini sebenarnya masih berlanjut ya. Berlanjut, nanti kita lanjut lagi. Kita ngomongin masalah cabutannya baru sedikit, tapi saya menjelaskannya dari awal dulu bagaimana itu terjadi cabutan berdasarkan pengalaman pribadi saya gitu ya sebenarnya. Cuman yang tadi akan singgung nanti mungkin di nanti segmen nantilah. Dan perlu tahu juga karena survei itu nggak cuma darat ya. Betul. Survei itu darat, laut dan udara. Betul. Ya kan yang kita berdua dalam ini selama ini kita bareng dari tahun 2010 ya, 2010. Kita lebih banyak di terrestris atau survei darat ya. Jadi survei darat itu disebutnya dengan terrestris. Survei laut itu disebutnya dengan batimetri, survei hidrografi itu ya, atau survei satu lagi survei udara itu disebut dengan foto udara itu ya, lebih banyak udara atau aerosurvey. Aerial survey. Malah ada satu lagi nih sebenarnya yang kita nanti kapan-kapan juga kita perlu bahas juga, citra satelit betul. Ya, citra satelit sama citra satelit ya. Ada satu lagi itu apa ya yang sudah mulai masuk sekarang ini di udara itu kan LIDAR itu udah cukup lama juga gitu ya. Betul, dan nanti menjadi istilahnya kalau saya nggak salah dengar menjadi SKKNI ya, bukan jadi istilahnya masuk SKKNI. Jadi istilahnya kalau tambang, nggak tambang aja sih sebenarnya. Kalau yang nggak saya salah dengar tuh jadi jalan tol juga istilahnya harus ada LIDAR-nya dulu. Iya, LIDAR ya. Betul. Karena efektif sih sebenarnya dia untuk mendapatkan gambaran yang lebih real daripada kita pakai data sekunder. Betul. Gitu ya. Istilahnya datanya nggak malam-mati mungkin ya. Betul. Iya. Nanti kita bahas lebih banyak lagi terus buat yang pengen gini aja lah, kita nunggu istilahnya nunggu feedback ya dari feedback ya. Maksudnya feedback itu yang mau itu ya kita nanti sediain lah ya di kolom komentar. Betul, feedback karena kita ngomongin masalah cabutan istilahnya baru seperempat ya. Ini cuman istilahnya pembukaan lah. Iya. Jadi teman-teman yang pengen apa yang mesti kita bahas di sini boleh lah. Kirim ke WA ada nanti ditulis aja saran di kolom deskripsi ya. Kolom deskripsi atau boleh WA langsung juga kita langsung tanggepin lah. Betul. Ini itu aja dulu lah kita ngobrolnya. Siap. Jadi kita ngobrol santai. Sorry kalau misalkan kondisinya kayak gini, terutama urusan rokok karena kita kalau nggak ngerokok nggak bisa ngobrol gitu. Itu problem. Buntu itu masih. Tapi kita berusaha untuk tidak merokok suatu saat. Karena kita di sini kalau surveyor biasanya itu ahli semuanya. Ahli hisab. Ya betul, udah terkenal ahli hisab. Ahli hisab. Jadi nanti ambil yang bagus-bagus aja dari kita. Dan buat yang nggak ngerokok, jangan ngerokok. Terusin jangan ngerokok. Ya sebelumnya kalau istilahnya kalau ada kata-kata dari saya yang kurang enak, mungkin
Itu mungkin kesalahan pribadi saya dan mohon dimaafkan. Ya mungkin kita nyambung lagi nih. Sebenarnya masalah cabutan akan dilanjut ya sebenarnya. Akan kita bahas lebih dalam ya. Ya, lebih dalam. Lebih dalam dan potensinya betul, gitu. Karena kita juga tidak menyebutkan bahwa itu jelek. Yang itu jelek itu enggak. Itu punya potensi, kita juga kan betul sempat melakukan itu gitu betul. Ya, melakukan survei cabutan istilahnya gitu ya, cabutan, tapi dan berhasil. Betul. Karena apa? Karena kita arahkan secara benar gitu benar ya, dan mereka punya keinginan dan mental yang bagus. Ya, intinya itu, keinginan dan mental yang bagus. Oke, itu aja. Ya. Terima kasih banyak. Semoga sampai ketemu nanti. Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.